Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya kita semua Pak Asep, ada Ibu Noni juga, ada Ibu Nanti juga, Ibu dosen Pak Asep dengan adik-adik dari kelas 9D sama 9G dapat dipertemukan ya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingat juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu nih. Barangkali bisa dipimpin nih sama yang kelihatan videonya, sama Gama nih. Gama, silakan dipimpin doa Gama. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Yang pertama yang sudah memimpin doa pada hari ini ya, semoga tadi apa yang diharapkan Pak Asep dimudahkan dalam menyampaikannya, kalian juga diberikan pemahaman untuk memahami pembelajaran kali ini, terutama untuk mengamalkan pembelajaran kali ini. Pak Asep ini sekarang itu tentang jujur dan jika sebelumnya Pak Asep memberikan materinya melalui video pembelajaran. Nah, untuk hari ini Pak Asep akan lebih detail lagi ya, lebih detail lagi menjelaskan mengenai tema atau judul dan menepati janji. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, yang pertama nih, semuanya ya adik-adik kelas 9 diharapkan mampu memahami sikap dan perilaku dari jujur dan menepati janji ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yakni mampu untuk menerapkan perilaku jujur dan menepati janji ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini seberapa penting sih Pak Asep perilaku jujur dan menepati janji ini dalam kehidupan sehari-hari ya? Pasti banyak yang bertanya ya, kenapa pembelajaran jujur dan menepati janji ini harus kita pelajari Pak Asep di pembelajaran kelas 9 ini? Kenapa gitu? Kenapa penting banget sih? Nah, karena nanti kalian kan sekarang di kelas 9, kalian nanti akan masuk ke dalam fase SMA, kalian nanti masing-masing mencari jati dirinya masing-masing untuk menggapai dan meraih impian dan cita-citanya masing-masing. Nah, dua hal ini, jujur dan menepati janji ini penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kalian nanti akan masuk ke fase SMA, atau ada yang mau pesantren, atau nanti ada yang mau kuliah ya, atau di antara kalian ada yang cita-citanya jadi pengusaha dari brand sepatu misalnya, atau busana muslim, muslimah, dan lain sebagainya. Nah, perilaku ini sangat penting untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang, termasuk di masa ini juga. Perilaku jujur dan menepati janji ini sangat penting banget ya. Nah, ini kondisi zaman sekarang nih. Mudah-mudahan kondisi ini nggak terjadi nih sama kalian ya. Mudah-mudahan ya, kalian bisa istiqomah terus tetap berada dalam jalan kebaikan nih. Yang pertama nih, Pak Asep atau kalian kan sering ya lihat di berita-berita nih, ada yang dikasih uang jajan sama orang tuanya untuk beli kuota ya, kuotanya
diamanahin untuk dipakai belajar daring, ini malah dipakai untuk main game atau ya main game, baik laki-laki maupun perempuan ya. Sekarang mah perempuan juga suka main game online kayak gini ya, ada FF, ada ML kayak gitu ya, banyak nih kayak gini. Nah mudah-mudahan mudah-mudahan kalian nggak kayak gini ya. Mudah-mudahan kalian diberikan amanah kuota dipakai belajar dari, atau yang lainnya suka scrolling di Instagram ya misalnya, atau suka scrolling di Twitter ya, kan banyak tuh kalau dipakai scrolling Instagram, nonton YouTube ya dan lain sebagainya, itu pasti banyak memakan kuota yang banyak, sehingga ketika belajar daring nggak maksimal dipakainya. Nah mudah-mudahan kalian nggak seperti itu ya. Kalian bisa istiqomah, tetap berada dalam jalan kebaikan, yakni menuntut ilmu nih. Mumpung kalian sekarang masih muda ya, masih seger. Kalau nanti kalian udah tua mah nggak bakalan bisa lagi untuk menikmati belajar dengan sehat walafiat. Terus pikiran kalian masih fresh, kalian nggak ada beban apapun. Justru kalian saat ini teh harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Mumpung masih muda gitu, jangan sampai ada pikiran gimana nanti aku mah. Nah justru kalian sekarang teh harus mulai menetapkan nih, aku teh kedepannya mau jadi apa ya. Kalau aku mau jadi pengusaha, berarti dari sekarang teh aku harus serius, harus jujur dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua ini mah ketika udah besar nih banyak ya. Kalau kita lihat di berita-berita, ada yang diamanahi jabatan tapi malah melakukan korupsi sehingga merugikan negara. Terutama yang berita kemarin nih, ada yang korupsi dana sosial untuk diberikan kepada masyarakat, malah dikorupsi. Nah ini kondisi zaman sekarang. Nah kondisi ini nggak bakalan terjadi kalau orang-orang di seluruh Indonesia ini tahu bahwa jujur dan menepati janji ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena dalam Islam ya mengajarkan umatnya untuk senantiasa berperilaku terpuji ya, yakni tadi terutama berperilaku jujur dan menepati janji. Nah, ini suasana sekolah nih pasti kalian sangat rindu kan datang ke SMP Al-Falah. Kalian rindu untuk melaksanakan sholat berjamaah bareng-bareng ya, rindu untuk tadarus bersama ya di halaman depan sekolah, rindu untuk eskul ya, yang laki-laki futsal atau yang perempuan ada ikutan paskibra misalnya, sangat rindu sekali kan. Nah yang pertama nih tentang memahami perilaku jujur. Nih coba Pak Asep minta bantuannya nih, ada yang mau membacakan tulisan yang tertera di layar Pak Asep ini, share screen. Silahkan, Ananda Setiani bisa bantu Pak Asep nih, tolong bacain. Itunya, audionya Ananda. Nah, gitu. Jujur artinya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, informasi dan kenyataan, serta ketegasan dan kemantapan hati. Ya, terima kasih Ananda yang sudah membacakan. Nah, ini jujur artinya itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Contohnya apa Pak Asif? Contohnya ya kalau kalian bilang ke orang tua nih, kalian teh diamanahi sama orang tua teh ya, ke Ananda misalnya, Ananda ini sama mama dikasih uang jajan ya buat beli kuota ya, sama Ananda teh diterima ya, sama Ananda teh dibeliin kuota. Ketika pulang ke rumah, Ananda teh ditanyain lagi sama ayah bundanya, Ananda gimana tadi udah dibeliin uang jajan tadi untuk dipakai beli kuota? Ananda teh ternyata jujur ya, iya mah aku udah dibeliin ini kuotanya, ini buktinya udah ada masuk kuotanya ke aku ya misalnya. Nah berarti itu Ananda udah menerapkan perilaku jujur karena sesuai antara ucapan dan perbuatan. Ucapannya tadi Ananda bilang dibeliin kuota, perbuatannya ya Ananda tadi melihatkan bukti bahwa sudah masuk kuotanya ke dalam HP Ananda kayak gitu. Nah itu tentang pengertian dari jujur ya. Nah terus Pak Asep, apakah ada dalil Al-Quran tentang jujur? Nah ada juga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan
kepada seluruh umat muslim untuk mengucapkan kata yang jujur ya, untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang mulia. Nah, di sini tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, Pak Asep minta bantuannya lagi nih. Ada yang lainnya? Ada yang mau membantu Pak Asep untuk membacakan ini? Selain dari Ananda nih, di sini ada Nabila atau Andini nih. Nabila Violina nih. Bisa dinyalain? Nah, coba dibaca ya Nabila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Iya. Terima kasih kepada Nabila Violina Putri yang sudah membacakan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bacaannya bagus ya Nabila, semoga Nabila selain bacaannya bagus juga bisa hafal Al-Quran ya, dimudahkan dalam menghafal Al-Qurannya, dan untuk kedepannya bisa istiqomah terus tadarus Al-Quran. Nah, dalam ayat ini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, yakni jujur ya. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita semua ya, kepada Pak Asep, kepada kalian ya, adik-adik kelas 9B dan 9G ya, untuk pertama nih, untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dan salah satu perintah dari Allah itu adalah ini, ucapkanlah perkataan yang benar, yakni jujur. Terus Pak Asep, apakah jujur ini terbagi dalam beberapa macam? Iya, jujur ini terbagi dalam beberapa macam ya. Menurut Imam Al-Ghazali, jujur ini terbagi ke dalam 3 ya. Yang pertama ada jujur dalam niat, yang kedua ada jujur dalam perkataan, yang ketiga ada jujur dalam perbuatan. Nah, ini sama Imam Al-Ghazali, jujur, sifat jujur itu dibagi ke dalam 3 kategori. Ya, yang paling utamanya untuk kita semua, ya kita tadi harus mampu menerapkan perilaku jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam niat ya, niat untuk menuntut ilmu misalnya. Perkataannya ketika menuntut ilmu selalu memperhatikan guru misalnya, ketika disuruh untuk membaca langsung membaca ya, ketika bilang ke orang tua, mah sekarang teh aku misal pas subuh teh kalian teh udah diniatin ya, aku mau belajar sama Pak Asep mau Zoom ya, nah udah niat nih jujur dalam hati, kemudian bilang ke orang tua teh, mah aku nanti mau Zoom bareng sama Pak Asep mempelajari PAI ya, tentang jujur dan menepati janji. Nah, kedua nih jujur dalam perkataan, sekarang kalian jujur dalam perbuatan. Buktinya sekarang kalian sedang bersama-sama dengan Pak Asep untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Terus nih yang selanjutnya tentang memahami perilaku menepati janji. Nah, coba yang lainnya nih, ada yang bisa bantu Pak Asep untuk membacakannya? Ini ada Naila Zahra atau Ridho. Coba Naila aja. Naila coba bacain ya. Ya. Janji artinya perkataan yang harus dipertanggungjawabkan dengan melaksanakannya. Berjanji hukumnya jaiz, menepati janji hukumnya wajib. Terima kasih ya sudah membacakan Naila. Nah, di sini nih janji artinya perkataan yang harus dipertanggungjawabkan dengan melaksanakannya. Berjanji itu hukumnya jaiz ya, tetapi harus digarisbawahi ya sama kalian semua. Berjanjinya itu harus dalam hal kebaikan. Kalau dalam hal keburukan nggak boleh janji ya. Nah, tetapi menepati janji hukumnya wajib. Kan kita seringkali janjian sama temen, janjian di sekolah misalnya, Ridho teh janjian sama Gama misalnya, Gama kita nanti misalnya hari apa sekarang teh, hari
Senin ya, hari Senin kita pada duhur datang ke sekolah ya, mau ketemu sama Pak Asif, mau sharing tentang masa depan, gimana ke depannya, mau sharing tentang cita-cita dan impiannya. Nah, bilang langsung Gamate bilang ya, oh iya insya Allah aku nanti bakalan ke sana ya. Kita ketemuan jam berapa pada duhur ya. Ridho sama Gamate ketemuan pada duhur di sekolah teh. Ketika itu teh langsung ya, ketika pada duhur Ridho datang, Gama datang, wah langsung ketemu. Nah berarti itu Ridho dan Gama sudah menepati janji ya, kayak gitu. Nah ini keutamaan menepati janji nih. Yang pertama ada terhindar dari perilaku munafik, kemudian yang kedua menjadi orang yang beruntung, terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian menepati janji tergolong orang yang berakal, menepati janji termasuk keteladanan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, ini keutamaan dari menepati janji. Nah, ini ada tayangan video dari Pak Asep ya tentang jujur. Silakan disimak ya. Ini menceritakan tentang seorang anak kecil ya, yang berjuang ya di dalam hidupnya karena orang tuanya diberikan ujian dan cobaan. Enggak seperti orang lain ya, hidupnya masih terus perjuangan. Nah, ternyata anak ini menemukan sebuah dompet nih. Ternyata di dalam dompetnya itu banyak uang. Apakah yang akan dilakukan oleh anak tersebut ya? Apakah anak tersebut akan jujur untuk mengembalikannya? Baca aja duitnya Bun, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dan ibu. Ya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang itu banyak pahalanya. Baca aja duitnya Bun, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dan ibu. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Kejujuran memberi kesempurnaan. Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat apa jelas ini? Udah, buat apa jelas ini ah? Jangan. Udah buat apa aja sini Ya. ah? Ya elah. Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.
Itu videonya bagus banget kan ya. Tadi teh yang namanya Budi. Budi udah menerapkan 2 perilaku sekaligus tuh. Yang pertama udah jujur, yang kedua sudah menepati janji. Jujurnya karena tadi mengembalikan dompetnya lagi ke orang yang kehilangan, menepati janjinya ketika itu ia berjanji untuk bersekolah dengan sebaik mungkin kepada tadi sang pemilik dompetnya. Ternyata sang pemilik dompet terharu ya sama Budi mengembalikan dompetnya, disekolahkan sama beliau teh. Akhirnya menepati janji Budi teh sekolah sampai lulus kuliah. Ketemu lagi tadi sama sang pemilik dompetnya yang membantu Budi untuk menuntut ilmu. Nah itu keistimewaan dari sifat jujur dan menepati janji. Nah gimana? Apakah kalian sudah paham nih pembelajaran hari ini dari Pak Asep nih? Gimana, udah paham? Udah paham belum? Udah. Paham. Siap. Terus apakah ada yang mau ditanyakan nggak berkaitan dengan jujur dan menepati janji ini dari kalian ya? Gak ada? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak Asep haturkan jazakumullah khair ya kepada kalian semua karena sudah hadir pada pembelajaran kali ini, mempelajari bersama-sama dengan Pak Asep, dan Pak Asep juga haturkan jazakillah khair kepada para pembimbing, para guru, para dosen Pak Asep nih. Ada Ibu Dr. Andari Fatim Ismawati MAG, ada Ibu Nini Badriah SPDI. Pak Asep haturkan kepada semuanya jazakumullah khairan katsiran. Pak Asep cukupkan sekian ya pembelajaran kali ini. Pesan dari Pak Asep, kalian tetap semangat berjuang untuk meraih impian dan cita-cita kalian masing-masing ya. Karena perjuangan kalian masih sangat panjang ya. Kalian sekarang masih kelas 3 SMP, nanti kalian ke SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Ya, Pak Asep doakan semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Pak Asep cukupkan sekian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.